Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan yang kami banggakan, alhamdulillah dalam kesempatan ini anak-anak ini kalian masuk di materi MPLS yang berikutnya, yaitu materi pendidikan karakter. Materi pendidikan karakter. Di sini sebelum materi yang akan kami sampaikan, anak-anak, kami perkenalkan dulu. Kami perkenalkan, nama saya Bu Umamah, guru mapel sejarah. Nanti kalian akan ketemu saya pada waktu materi sejarah. Di sini anak-anak yang perlu kalian ketahui sebelum materi saya akan kami sampaikan, ada beberapa hal ya. Nanti kalian pada waktu materi saya, kalian harus betul-betul materi ini kalian cermati, kalian ikuti, karena materi saya ini dalam kondisi yang seperti ini sangat penting untuk kalian, sangat penting untuk kalian. Kenapa? Karena pada waktu KBM daring ini, Bapak Ibu guru sulit untuk memantau seperti apa kalian ini untuk mematuhi untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah, ataupun kalian berbenturan dengan kalian yang mendapatkan tugas dari orang tua di rumah. Jadi sekali lagi dan saya mohon anak-anak nanti pada waktu kalian melaksanakan KBM daring ya nak ya, kalian harus bisa membagi waktu, manakala kalian bisa membantu orang tua dan manakala kalian untuk belajar KBM ataupun mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru semuanya, itu yang kami awali, Dan saya lanjutkan untuk materi saya terkait dengan pendidikan karakter. Anak-anak, ini saya mulai terkait dengan materi, yaitu apa sih sebetulnya karakter itu? Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini karakter, ini karakter. Sekarang individu yang berkarakter baik itu yang seperti apa? Yaitu individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Jadi di sini dalam pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, kognitif, perasaan ataupun feeling, dan tindakan ataupun action. Jadi di sini anak-anak, untuk karakter ini bisa muncul dalam bagaimana kalian untuk menerima pengetahuan itu, dan apa nantinya setelah itu yang kalian rasakan, yang kalian rasakan nanti muncul seperti apa, dan apa nanti perilaku atau tindakan yang kalian lakukan. Selanjutnya di sini anak-anak, karena materi MPLS ini secara nasional ya nak ya, ini semuanya akan mempelajari tentang materi ini ya. Jadi di sini apa sih tujuan untuk pendidikan karakter secara nasional? Yaitu di sini bagaimana cara pembentukan karakter secara nasional adalah pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan,
kepribadian, dan akhlak mulia. Jadi di sini secara nasional ya, pemahaman karakter, anak-anak nanti akan mengetahui tentang itu. Selanjutnya ada beberapa pilar karakter ya, ada 9 anak-anak ya, ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur ya secara universal, yaitu diantaranya ini saya baca. Anak 1, karakter cinta Tuhan yang segenap ciptaannya. Nah, di sini anak-anak akan tahu seperti apa kalian ya untuk membuktikan ataupun menunjukkan bahwa karakter kita cinta kepada Tuhan ya, cinta kita kepada Tuhan. Apa yang harus kalian munculkan di situ, yang kalian buktikan seperti apa, okay? Nanti ada tugas untuk kalian ya. Ini materi saya sampaikan dulu ya. Terus yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Nah, apa yang harus kalian lakukan secara pribadi untuk menunjukkan bahwa karakter itu sudah melekat di hati kalian semua, kalian itu ya apa? Jadi secara pribadi dan kalian harus bagaimana cara bertanggung jawab kalau kalian ini sudah diberi tugas untuk kalian yang harus kalian laksanakan. Pilar yang ketiga yaitu kejujuran ataupun amanah diplomatis ya. Apa yang Anda tunjukkan bahwa sama ini sebagai anak yang jujur. Saya yakin kalian tahu bahwa jujur itu seperti apa. Ya, jujur itu seperti apa. Ini kalian pasti tahu. Oke? Karena waktu ya nak, ini yang penting saya jelaskan. Pilar yang keempat yaitu hormat dan santun. Apa yang kalian tunjukkan, apa yang kalian tampakkan, apa yang kalian buktikan bahwa sama ini sebagai anak yang hormat dan santun. Baik itu santun terhadap orang tua, santun terhadap bapak ibu guru, ataupun santun terhadap guru. Ya, guru. Ini. Guru terutama guru mengaji, ya. Ini bagaimana kalian untuk menunjukkan bahwa kalian ini harus sebagai anak yang hormat dan santun. Untuk pilar yang berikutnya yaitu kelima ya, dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong ataupun kerjasama. Nah di sini anak-anak ini bisa kalian laksanakan ataupun kalian kerjakan. Ini tidak kalian sendiri. Kalau tadi itu secara individu ya, secara individu. Kalau ini melibatkan orang lain ya. Di sini ada dermawan, otomatis kalian kontak berhubungan dengan orang lain. Oke, salah satu contoh ya, ini kalian menemui orang yang sedang meminta-minta. Ini salah satu kalian menunjukkan ataupun menyentuh batin kalian apa yang kalian hadapi. Apakah orang itu kalian olok-olok ataupun kalian intinya kalian tidak tahu menahu gitu ya. Nah di situ pasti Saman akan tersentuh. Yang namanya ada orang yang meminta-minta, apa yang harus kalian lakukan, baik itu makanan ataupun air. Saya yakin Saman batin kalian akan memiliki yang namanya ingin memberikan sesuatu kepada mereka ya. Suka tolong menolong. Oke, kalian mungkin pada waktu mengetahui terjadi musibah ataupun ada orang yang sekiranya butuh bantuan, kalian insya Allah punya keinginan untuk membantu ataupun menolong orang tersebut. Kerjasama sama, tolong menolong ataupun gotong royong, kerjasama ini sama untuk meringankan beban yang lain ya. Selanjutnya untuk pilar yang keenam yaitu percaya diri dan pekerja keras. Artinya apa nak? Jadi kita tuh kita tuh percaya pada diri kita sendiri bahwa
selagi pekerjaan itu masih mampu kita kerjakan, silakan ya, silakan. Kadang ya anak-anak ya, ada kalau kalian lihat orang ya, dia selalu bekerja keras di ladang ya, tidak mengenal waktu. Karena apa? Karena butuh sesuatu ya, butuh sesuatu yang nantinya akan menghasilkan untuk kebutuhan mereka sendiri seperti apa ya. Kalau orang bekerja di ladang ini ya, bekerja di ladang, dia optimis bahwa tanaman yang mereka tanam itu nantinya pasti akan menghasilkan buah untuk kepentingan mereka itu ya. Di situ ini juga masuk di pilar ya, pilar ke-6. Sekarang pilar ke-7 yaitu kepemimpinan dan keadilan. Di sini anak-anak kalian akan muncul yang namanya pemikiran bahwa kalian ini dengan apa yang kalian miliki ataupun semacam ini ya, semacam tanggung jawab yang kalian miliki, di mana tanggung jawab itu saman harus apa? Harus punya rasa apa ya? Memiliki rasa bijak. Artinya rasa bijak itu kalian tidak harus memihak salah satu, ya, harus bijak. Oke, katakan kalian ini seorang pemimpin gitu ya, katakan ketua kelas gitu ya, ketua kelas yang mana saman yang sudah terpilih sebagai ketua kelas, apa yang kalian hadapi ya, apa yang kalian hadapi. Oke, di situ ada semacam tugas yang bersama-sama yang harus dikerjakan dalam kelas itu ya. Bagaimana caranya biar semuanya itu bisa bisa mengerjakan, tidak ada yang malas, tidak ada yang menggantungkan teman. Di situ baru kalian itu muncul yang namanya satu pemikiran bahwa kalian harus memberikan pemahaman bahwa pekerjaan saman ini harus sama-sama kita kerjakan bersama-sama ya. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Nah, sekarang untuk pilar yang 8 yaitu baik dan rendah hati. Nah, di sini yang kalian tidak akan memiliki rasa congkak, rasa dendam, ya, rasa ya ini merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, ya. Di sini ini yang nantinya akan muncul di pilar yang ke-8 ini. Apa yang harus kalian lakukan? Kalau sampai sudah merasa menjadi orang yang bijak, ya, percaya, tanggung jawab, bijak, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian akan pasti akan melakukan yang namanya rendah hati, ya. Jadi nggak sombong, ya, nggak congkak. Untuk pilar yang terakhir, anak-anak, di sini ada yang namanya toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini anak-anak salah satu wujud karakter yang anak-anak harus dimiliki, yaitu jika kalian itu hidup di dalam masyarakat ataupun bisa juga hidup di dalam satu rumah. Bagaimana caranya kalian itu bisa menerapkan yang namanya toleransi? Bagaimana? Bisa kalau kita lihat dari karakter yang pertama, kita cinta Tuhan. Apa yang harus kalian lakukan kalau kita menerapkan toleransi di rumah? Ya, kalau ada orang tua masih sholat, oke, kalian juga harus ikut sholat. Katakan kalian harus aku tak sholat, ya. Minimal kalian harus menghormati orang tua kalian sedang sholat. Katakan kalian megang HP, membunyikan musik dan sebagainya. Tolong itu dimatikan, ya. Ini jadi hargailah orang yang melakukan sesuatu itu juga penting untuk kalian, ya. Terus biar biar bisa menciptakan yang namanya perdamaian, ya, dan menciptakan yang namanya rasa persatuan di situ, ya. Di situ. Itu anak-anak untuk 9 pilar sudah saya jelaskan, okay? Terus di sini anak-anak perlu kalian ketahui, ya, setelah kalian memahami terkait dengan pendidikan karakter tadi itu, ya, kira-kira kalian kalau sudah udah merasa memiliki di dalam 9
pilar karakter tadi. Nah, kira-kira di situ memiliki dampak enggak, Nak? Ya, saya yakin memiliki dampak, ya. Sangat bagus dampaknya jika 9 pilar tadi kalian lakukan, ya. Di sini ada dampak pendidikan karakter, yaitu ada 3 ya, Nak, ya. Di sini ada kelas-kelas secara kompetensi terlibat dalam pendidikan karakter, menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Nah, di sini ya. Jadi di sini kalau saya mengatakan dampak positif anak-anak ya, kalau kalian akan melakukan sesuai dari tadi 9 pilar tadi sudah kalian lakukan, insya Allah nanti jika kalian hidup dalam satu wadah, satu keluarga, satu kelas ya, di situ pasti akan menunjukkan yang namanya kekompakan, kebersatuan ya, kebersamaan, ini pasti akan muncul. Ini secara positif. Kalau secara negatif bagaimana? Coba kalian kalau di dalam satu ruangan, satu kelas, sama membuat gaduh, wis no comment, wis ketua kelas mengatakan seperti ini, seorang pimpinan sudah menyampaikan ataupun memberikan saran, memberikan semacam himbauan, kalau kalian tidak mau menghiraukan, apa yang terjadi? Pasti yang namanya perdamaian itu tidak akan tercapai, ya. Pasti akan terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam kelas. Dan ini untuk dampak-dampak berikutnya anak-anak bisa kalian baca, ya. Bisa kalian baca yang lainnya. Pada intinya karakter itu, pada intinya kalian kalau sudah mempelajari dari beberapa pilar dalam karakter itu, insya Allah kalau kalian bisa melaksanakan, insya Allah kalian akan menjadi anak yang baik ya, yang baik, sehingga sama akan sukses ke depan ya. Karena apa? Karena kesuksesan kalian ini tidak hanya muncul dari diri sendiri, bisa muncul dari yang lain ya. Jadi itu anak-anak. Jadi itu untuk materi saya. Jadi itu anak-anak materi saya ya. Setelah ini kalian bisa kalian terapkan materi saya ini, bisa di lingkungan rumah, bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan tetangga, ya. Mungkin kalau sekolah mungkin tidak bisa, Nak ya. Karena apa? Karena kita masih daring, ya. Pembelajaran kita daring karena dalam kondisi pandemi kalian tidak bisa melaksanakan di sekolah. Oke, mungkin bisa di tetangga sebelah ataupun di rumah ya, Nak ya. Ini tugas. Silakan kalian ditulis tugasnya, ya. Silakan kalian tulis tugasnya, satu saja tugasnya, nanti bisa berbentuk video ataupun kalian bisa membuat TikTok ya, masalah karakter ini, pendidikan karakter ini. Silakan dengan durasi 1 menit saja, dengan durasi 1 menit saja ya. Terus tugasnya ini individu, bukan kelompok ya. Jadi setiap siswa membuat tugas ini ya. Tugasnya apa, Bu? Pasti begitu sampean ya. Coba kalian membuat semacam video ataupun TikTok dengan durasi yang 1 menit ini. Apa yang harus kalian lakukan jika kalian sudah menerima materi terkait dengan pendidikan karakter? Wis terserah, apa dengan orang tua, apa dengan saudara, ataupun dengan adik, ataupun dengan tetangga. Silakan kalian buat tugas, Nak ya, tugas materi tentang karakter ini. Coba acuan sampean ada di 9 pilar tadi. Sama di 9 pilar tadi pakai acuan kalian untuk membuat tugas ini, tugas ini. Ingat, dalam kondisi seperti ini saya minta kalian harus memakai protokol kesehatan, terutama masker. Pada waktu kalian membuat video ataupun TikTok, kalian harus memakai masker. Yang tidak memakai masker ini nanti tidak ada nilainya.
tidak ada skornya, nggih. Oke, itu anak-anak ya, tugas saya, nggih. Kurang lebihnya Bu, mohon maaf, mungkin terlalu lama, materinya banyak, nggih. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.